Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 7 mata kuliah Filsafat Islam yang beranggotakan yang pertama ada Awan Murtado, yang kedua ada Aulia Putri, yang ketiga ada Dini Nur Aini, yang keempat ada Ega Bazlina, yang terakhir saya sendiri Ena Resmiati dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Ridwan Rustandi, Eskom IMSOS. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat menyelesaikan tugas mata kuliah Filsafat Islam ini. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam yakni Nabi kita semua, Nabi Muhammad SAW. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan materi mengenai filsafat Islam pasca Ibnu Rushd. Nah, apa saja sih yang akan dibahas dalam materi kali ini? Yang pertama, bagaimana keadaan filsafat Islam pasca Ibnu Rushd? Yang kedua, akankah ada tokoh filsafat Islam pasca Ibnu Rushd? Dan yang ketiga, bagaimana pemikiran filsafat di Barat pasca Ibnu Rushd? Namun, sebelum membahas pada materi yang pertama, saya akan sedikit mengulas kembali salah satu tokoh filsuf Muslim yang berkaitan dengan materi kali ini dan mungkin teman-teman semua sudah mengetahuinya, yaitu Ibnu Rushd. Ibnu Rushd merupakan seorang filsuf Muslim yang terakhir lahir di dunia Islam belahan barat. Nama lengkapnya adalah Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Rushd. Beliau lahir di Cordoba pada tahun 520 Hijriah atau sama dengan 1126 Masehi dari keluarga hakim. Ia lahir dan dibesarkan dalam keluarga ahli fikih. Ibnu Rushd termasuk seseorang yang jenius, banyak menghasilkan karya tulis dalam berbagai bidang, yang salah satunya adalah filsafat. Kehebatan Ibnu Rushd dapat dilihat melalui karya-karyanya, dan beliau wafat di Markesi, Maroko pada tahun 590 Hijriah atau sama dengan 1198 Masehi. Oke, langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai bagaimana keadaan filsafat Islam pasca Ibnu Rushd. Pasca Ibnu Rushd, pemikiran filsafat dianggap telah selesai atau berhenti oleh sebagian kalangan, karena sudah tidak ada lagi tokoh filsafat yang muncul pada saat itu. Namun, yang terjadi sesungguhnya tidaklah demikian. Pemikiran filsafat terus berkembang pesat, bahkan lebih besar. Hanya saja dia berubah jalur dan mazhabnya. Jika sebelumnya pemikiran filsafat bersifat mandiri lewat perenungan filosofis rasional murni, tidak terikat dengan sistem-sistem pemikiran yang lain, maka pada masa ini, tepatnya pasca serangan Al-Ghazali pada tahun 1058 sampai dengan 1111 Masehi terhadap filsafat, pemikiran filsafat tetap berkembang dengan cara bergabung atau bersinergi dengan pemikiran tasawuf yang saat itu mulai berkembang pesat. Jika sebelumnya masalah filsafat banyak dikembangkan dalam lingkungan masyarakat Sunni, maka pasca Ibnu Rushd, pemikiran filsafat banyak dikaji dan dikembangkan dalam lingkungan masyarakat mazhab Syiah. Sehingga apa yang dianggap bahwa pemikiran filsafat telah mati atau tamat, sesungguhnya hanya terjadi dalam lingkungan Sunni, bukan masyarakat Islam secara keseluruhan. Filsafat Islam mengalami pembaharuan dan menunjukkan arah yang berbeda dengan tradisi pemikiran yang pernah dikembangkan di dunia Islam belahan barat sebelumnya. Perkembangan filsafat ini secara tegar tetap dipertahankan oleh kaum muslimin Syiah di Persia. Jika tradisi pemikiran Islam terus hidup dan berkembang di dunia Syiah, maka bagaimanakah dengan dunia Sunni? Setelah kemenangan Al-Ghazali dan kurang bergemanya pembelaan terhadap Ibnu Rushd atas serangan Al-Ghazali, tradisi pemikiran Islam dan semangat melakukan pengembaraan intelektual di dunia Sunni mengalami masa-masa yang sulit. Sekalipun begitu, di dunia Sunni muncul juga tokoh-tokoh yang berupaya menghidupkan kembali tradisi pemikiran yang pernah ada sebelumnya. Salah satu tokohnya adalah Jamaluddin Al-Afghani, yang kemudian diikuti oleh Said Ahmad Khan dan selanjutnya Muhammad Abduh dan para penganjur modernisme Islam lainnya. Lanjut pada pembahasan yang kedua, yaitu
Akankah ada tokoh filsafat Islam pasca Ibnu Rushd? Di sini saya akan menyebutkan salah satu tokoh dari filsafat Islam pasca Ibnu Rushd. Yang pertama ada Nasruddin At-Tusi. Nama lengkap beliau adalah Khawaja Nasir ad-Din Abu Ja'far Muhammad. Sesuai dengan namanya, yaitu At-Tusi, beliau lahir di kota Tus, Persia pada tahun 597 Hijriah atau sama dengan 1201 Masehi, sebagai seseorang yang memiliki julukan ilmuwan serba bisa. Dalam hidupnya, ilmuwan muslim ini mendedikasikan diri untuk mengembangkan beragam ilmu, seperti astronomi, biologi, kimia, matematika, filsafat, kedokteran, hingga ajaran agama Islam. Yang kedua ada Muhammad bin Ibrahim bin Yahya al-Qawami Asy-Syirazi, atau lebih populer dengan sebutan Mullah Sodro, karena beliau memiliki gelar yaitu Sod ad-Din. Beliau lahir dalam keluarga yang cukup berpengaruh dan terkenal, yaitu keluarga Qawam. Filsafat Mullah Sodro dinilai mampu mempertemukan beberapa aliran filsafat yang berkembang sebelum Mullah Sodro, yaitu aliran peripatetik, iluminasi, kalam, dan irfan yang tergabung secara sempurna dan melahirkan aliran baru. Langsung saja pada pembahasan yang terakhir, yaitu bagaimana pemikiran filsafat Islam pasca Ibnu Rushd. Pengaruh dari rasionalitas filsafat Ibnu Rushd yang justru membawa angin segar bagi dunia Eropa, bahkan mampu membebaskan Eropa dari cengkraman hegemoni gereja. Kehadiran filsafat Ibnu Rushd yang telah mengobarkan api revolusi yang menghendaki pemisahan sains dari agama, serta membangkitkan kembali budaya berpikir yang telah lama redup dalam peradaban tersebut. Lalu, faktor apa sajakah yang mendukung besarnya pengaruh Ibnu Rushd ke dalam peradaban Barat? Dari segi lingkungan atau tempat tinggal, Ibnu Rushd adalah orang Barat. Beliau lahir dan meninggal di Barat, tepatnya di Cordoba, Spanyol. Dari segi lingkungan inilah yang memungkinkan masyarakat Barat dalam mengakses segi keilmuan dan filsafat yang disampaikan. Yang kedua, Ibnu Rushd merupakan pemikir muslim yang tertarik pada pemikiran filosofis Yunani Aristoteles. Ibnu Rushd sangatlah berjasa dalam mengembalikan warisan Yunani kuno kepada Barat. Dan yang ketiga, Ibnu Rushd merupakan pemikir rasional yang berhasil mengembangkan gagasan-gagasan rasional ke dunia Barat. Ia memposisikan akan pada tempat yang tinggi, dan inilah yang mulai mempengaruhi dan berkembang pada pola pikir Barat sejak abad pertengahan terakhir. Ya, baik teman-teman, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup dengan doa, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.